Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi keempat dari materi kuliah teknologi pulp dan paper. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan sampai pada bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses bleaching. Berikut dengan singkatannya. Ya. Di sini ada Cl2 atau klor, ya, singkatannya C, NaOH singkatannya E, ya, HOCl singkatannya H, dan seterusnya. Ya, jadi singkatan ini adalah kode yang familiar digunakan di industri. Ya. Jadi ini adalah list bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses bleaching pulp. Ya. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses bleaching cara 2, artinya pemutihan tanpa penghilangan lignin. Ini yang pertama adalah H2O2. Yang kedua Na2SO2O4, ya, yang ketiga ZnS2O4, ya. Jadi setiap perusahaan ini mempunyai metode sendiri untuk pemutihan pulpingnya. Ya, misalkan kodenya CEHED itu adalah kode-kode dalam industri yang menunjukkan jenis-jenis bahan kimia yang digunakan dalam proses pulping. Saat ini masih terus dikaji, masih terus dilakukan riset bagaimana metode yang ramah lingkungan. Ya, nanti kita akan bahas mungkin di akhir sesi tentang teknologi proses yang ramah lingkungan atau bioproses pada industri pulp dan kertas. Di slide berikutnya ini ada contoh metode pemutihan pulp yang dihasilkan dari proses sulfat. Ya. Ini contoh dari salah satu literatur, ya, ini proses bleachingnya, tahap pemutihannya, ya, klorinasi, ekstraksi alkali, dan bahan-bahan kimia yang digunakan. Dan ini kondisi prosesnya, ada konsistensinya berapa, temperaturnya, waktunya, pH-nya, ya. Nah, ini contoh. Selanjutnya akan saya bahas, ya, setelah teknologi pulp, ya, memang banyak sesi kita bahas tentang teknologi pulp, ya. Nah, kita lanjutkan dengan teknologi kertas. Kertas merupakan campuran pulp dengan bahan tambahan, ya. Di sini ada bahan-bahan tambahannya. Pulp sebagai bahan baku utamanya. Ya. Prosesnya adalah dengan cara pengempaan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Tujuannya adalah menghilangkan air pada lembaran kertas tadi. Ya. Jadi pulp, ya, ini konsistensinya 1-2%. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan tambahannya, nah, kemudian dicetak, ya, masukkan ke dalam mesin kertas, ya. Prosesnya adalah proses pengempaan suhu tinggi. Nah, berikut adalah contoh komposisi bahan kertas cetak nomor 1. Jadi kertas ini banyak sekali jenisnya, ya. Kertas cetak, kertas karton, ya. Kertas cetak juga ada kodenya, ada jenisnya, kardus. Nah, ya. Ini adalah contoh komposisi bahan yang dibutuhkan untuk kertas cetak nomor 1. Ya. Ini adalah pulp sulfat yang sudah diputihkan 100%. Ya. Kemudian resin, tawas, kanji, kaolin, ya.
Nah, ini adalah bahan-bahan tambahannya. Ini adalah kebutuhannya, jumlah kebutuhannya. Misalkan resin 15 kg, tawas 25 kg. Ini adalah untuk kebutuhan setiap 1 ton kertas jadi. Oke, ini adalah proses diagram alirnya pembuatan kertas. Ini cukup panjang ke bawah, ya. Pulp, kemudian digiling, ya, karena memang pulp ini masih cukup panjang seratnya. Nah, sehingga perlu proses penggilingan. Kemudian pengadukan komponen-komponen diaduk, ya, setelah digiling, kecilkan ukurannya, diaduk, kemudian ditambah perekat bahan pengisi, diaduk, ya, kemudian dikontrol kondisi prosesnya, ya, apakah sudah sesuai konsistensinya, kemudian diencerkan, nah, sampai ke bawah nanti pencetakan. Ini contoh dari mesin kertas yang diambil dari beberapa literatur, ya, memang tidak terlalu jelas. Ini bukunya buku lama, ya, mesin kertas. Ini juga diagram dari awal langkah-langkah dalam pembuatan kertas, mulai dari logging, ya, sampai terbentuk kertas. Ya. Ini mulai dari proses logging, ya, sampai nyicip, ya, pemasakan, pencucian, ya, proses bleaching, ya, penghalus, digiling, ya, kemudian dipres, kemudian di bawahnya adalah sampai terbentuk kertas, penggulungan kertas, ya, mesin pencetak kertas. Oke, ini juga detail, secara detail mesin pencetak kertas, ya, secara detailnya. Oke, ini juga alat pencetak kertas. Oke, sampai di sini. Oke, saya lanjutkan sedikit tentang riset ke depan, ya, atau teknologi ke depan dalam industri pulp dan paper. Ya. Karena memang di awal sudah saya sampaikan bahwa industri pulp and paper ini masuk ke dalam golongan industri yang memerlukan energi yang besar, ya, limbah yang berat, ya. Sehingga dalam ke depan kita harus juga terus mengembangkan teknologi proses pulp and paper ini yang ramah lingkungan. Walaupun, ya, saat ini secara ekonomis, ya, kebutuhan akan pulp dan paper ini masih sangat dibutuhkan, ya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa kebutuhan bahan baku akan pulp dan paper dan teknologi yang kurang ramah lingkungan saat ini dikembangkan, maka akan saya sampaikan beberapa riset, ya, tentang bioproses. Ya. Apa itu bioproses? Nanti akan saya sampaikan secara detailnya. Ya. Yang melatar belakangi adalah industri pulp dan paper ini yang menghasilkan limbah cukup berat, ya, termasuk pencemar berat. Ya. Kalau di internasional sudah diterapkan standar eco-label, ya, di dalam perdagangan global, maka industri pulp dan kertas ini yang diolah secara kimia ini secara otomatis akan ditolak,
Oleh karena itu, ya, negara-negara maju, ya, di sini seperti contohnya Norwegia, ini terus mengembangkan proses pulping dan pembuatan kertas yang ramah lingkungan. Di antaranya adalah dengan proses biopulping menggunakan mikroorganisme. Apa itu biopulping? Biopulping adalah suatu proses pembuatan pulp dengan menggunakan perlakuan biologis dengan tujuan memperoleh selulosa dan hemiselulosa. Proses biodelignifikasi atau perombakan lignin ini menggunakan agen biologis. Tadi saya sebutkan mikroorganisme. Nah, di sini ada beberapa literatur terbaru yang mengembangkan bioproses, ya. Ini ada Stefani et al. Ya, 2019 melakukan proses pulping dari TKKS dengan enzim zilanase dan lignin peroksidase. Nah, di sini proses pulpingnya juga menggunakan bioproses, bleachingnya juga dengan menggunakan bioproses. Nah, di sini ada juga banyak penelitian yang terus mengembangkan dalam rangka mencari solusi, ya, untuk mendapatkan teknologi terbaru proses dalam industri pulp dan kertas ini, ya. Ada beberapa literatur yang lain di sini mengenai penggunaan jenis mikroorganisme yang digunakan dalam proses biopulping dan biobleaching. Ya. Ini contohnya Zheng et al. Ya. Ini menggunakan mikroba dari golongan Actinomycetes. Ya. Ini peneliti lain menggunakan Basidiomycetes. Ya. Ada penelitian lain juga menggunakan jamur pelapuk putih, white rot fungi. Nah, ya. Ini untuk mendegradasi lignin kayu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tentang teknologi bioproses ini masih dalam tahap kajian, masih dalam tahap penelitian, ya, masih dalam tahap pengkajian dalam penerapan untuk di industri, ya. Jadi saat ini teknologi yang digunakan oleh industri pulp dan kertas adalah masih menggunakan metode kimia, ya. Untuk kajian bioproses ini masih dalam proses kajian atau penelitian dalam penerapan ke industri. Mungkin sampai di sini, ya, kuliah dengan topik teknologi pulp dan paper. Kita lanjutkan di sesi diskusi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.